Selamat pagi anak-anakku semuanya di rumah. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya nak. Tetap semangat walaupun kita dalam PJJ online ya. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari hadapan kita. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tema 6 yang temanya adalah energi dan perubahannya. Subtema 1, 2, 3, dan 4 muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, minggu lalu sudah kita pelajari dengan tema 5. Sekarang kita akan beralih ke subtema 1 tentang sumber energi ya. Sumber energi ya kita lihat dari berbagai macam pohon ini ada ya. Benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari merupakan sumber kehidupan. Cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Fotosintesis menghasilkan makanan dan oksigen. Coba kita lihat gambar ini tentang fotosintesis ya. Fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Selain membantu fotosintesis tumbuhan, cahaya matahari juga bisa menghasilkan energi listrik seperti PLTS dengan singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Dari energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Sumber energi bagi tubuh kita adalah makanan. Makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, kita lihat di sini adalah jenis-jenis sumber energi. Yang satu adalah sumber energi primer yang terdapat langsung di alam dan dapat dijumpai seperti air, matahari, minyak, batu bara, kayu, dan angin. Yang kedua, sumber energi sekunder seperti angin, matahari, air laut pasang, panas bumi, dan tumbuhan. Nah, manfaat energi matahari bagi kehidupan adalah bahwa panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Selain itu, panas matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim panas hari digunakan untuk menjemur pakaian, membuat garam, dan untuk fotosintesis tumbuhan. Nah, anak-anak, subtema 1 setelah kita lalui tadi, lihat cara berfotosintesis ya. Dan sekarang kita akan mempelajari dengan subtema 2 perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Contohnya, kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas seperti yang kita masak setiap hari di rumah ya, pangku gas ya. Dari kimia menjadi energi panas, dari gas itu kan kimia menjadi panas. Masaklah air kita masak nasi dan sayuran ala karena apa? Kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, terus setrika listrik adalah peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dan banyak lagi seperti ini. Pada kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Misalnya kentongan itu berubah menjadi energi bunyi. Nah, lihat ini pada kipas nih. Kipas kita colokkan ke listrik, maka dia bergerak. Itulah yang namanya bergerak, berputar dianya. Hidup dia dari energi listrik menjadi energi gerak. Karena apa? Baling-balingnya berputar. Itu namanya bergerak. Dan yang kedua adalah ini ada setrika ya. Setrika tadi itu dari energi listrik. Kita colokkan setrika ke listrik, dia menjadi masuk energi panas karena bisa kita menggosok pakaian supaya licin dan rapi karena energi panas dari setrika tadi itu.
Nah, dari kentongan juga, kentongan itu kalau menggunakan tuh, misalnya tukang bakso, ada kentongan. Dari kentongan itu berubah menjadi energi bunyi, ya. Kentongan dibunyikan, dipukul menjadi bunyi. Nah, juga ini pada televisi terjadi perubahan, ya. Dan juga kepada radio. Radio adalah dari energi kimia, dari baterai. Tahu baterai? Radio? Zaman dulu itu ada baterai di radio. Belum ada listrik, jadi pakai baterai. Menjadi energi listrik, kemudian energi bunyi. Berbunyilah radio itu karena energi dari baterai tadi. Nah, seterusnya adalah bahan bakar minyak merupakan salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui, ya, bahan bakar minyak. Nah, air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia sebagai sumber air minum, dan banyak lagi selain air minum, dan untuk mencuci pakaian dan lain-lainnya, ya. Sangat banyak kebutuhan air, ya, untuk kita sehari-harinya. Tubuh kita perlu makanan sebagai sumber tenaga, ya. Jadi energi tadi namanya tenaga, ya, energi. Kita perlu energi supaya kita bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, kita beralih kepada subtema 3 tentang energi alternatif. Yang dimaksud dengan energi alternatif atau terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini, yang artinya jumlahnya terbatas dan suatu saat bakal habis. Contohnya, energi matahari, angin, air, pasang surut, panas bumi. Energi pasang surut mengandalkan air laut. Pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik, ya. Panas bumi juga menjadi pembangkit listrik. Energi alternatif yang berasal dari dalam bumi adalah panas bumi. Nah, anak-anak, kita lihat di sini gambar adalah kincir angin dapat berubah karena bantuan angin. Mungkin anak-anak pernah lihat, ya, di gang-gang kita di kampung-kampung itu ada seperti baling-baling bambu itu di atas. Kalau anginnya berputar kencang, dia akan berputar, ya anak-anak. Kita lihat itu ada dari bambu, ya. Ada namanya kincir angin. Kalau anginnya kencang, dia memutar, ya. Karena bantuan angin. Itu namanya lah kincir angin dapat berubah karena bantuan angin. Oke anak-anak, kita lihat seterusnya, ya. Subtema 3 tadi manfaat dari energi alternatif. Manfaatnya sekarang, ya. Manfaat energi alternatif adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak dan dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga listrik. Nih, ada singkatan-singkatannya di sini dan nanti kamu baca juga di dalam buku tema, ya. PLTA contohnya singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. PLTU, ya, ada U-nya, singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Tadi tenaga air, sekarang tenaga uap. Nah, contoh PLTA Sigura-gura ada di Kabupaten Toba Samosir sana, ya, PLTA. Nah, anak-anak bisa mempelajarinya di buku paket halaman 28 sampai 29 tentang singkatan dan tempat, ya, pembangkit listrik tenaganya yang ada di Indonesia. Kamu baca itu, ya. Sekarang kita akan beralih kepada subtema 4, yaitu penghematan energi. Penghematan energi, ya. Menghemat energi adalah untuk menjaga ketersediaannya. Menghemat energi juga menjaga lingkungan agar tetap sehat. Mematikan keran air yang tidak dipakai termasuk perilaku hemat. Kita harus hemat menggunakan listrik. Kata hemat artinya menggunakan seperlunya. Air sangat penting bagi kehidupan. Kita tidak boleh boros dalam menggunakan air. Manfaat dari menghemat air adalah supaya air bersih tercukupi. Nah, kita lihat di sini, ya, ada kalimat yang mengatakan matikan TV jika tidak ditonton, ya. Kita matikan TV jika tidak ditonton, gunanya apa? Supaya listriknya menghemat. Matikan lampu di siang hari. Kita tidak usah perlu pakai lampu siang hari, kita butuhnya malam hari. Makanya dimatikan pada siang hari. Karena ada apa? Karena ada sinar matahari. Dibuka jendelanya, dibuka pintu sehingga rumahnya akan terang. Karena apa? Sinar matahari tadi. Nah, matikan lampu jika tidak diperlukan. Sama juga dengan ini, cara menghemat energi listrik. Pertama,
mematikan lampu yang tidak terpakai, mematikan keran air yang tidak terpakai. Kalau sudah penuh airnya, dimatikan kerannya supaya listriknya dan airnya tidak boros, ya. Membuka jendela pada siang hari. Nah, yang keempat adalah berjalan kaki dan bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Nah, kalau kita naik motor berarti bensin kita boros. Kita bawa mobil, bensin kita boros. Apa salahnya kalau kita berjalan kaki supaya apa? Menghemat energi bahan bakar minyak. Dan juga dalam kesehatan kita, berjalan kaki adalah olahraga yang paling tepat demi kesehatan kita. Anak-anak, kapasitas daya listrik kita lihat pada rumah kita masing-masing, ya. Ada kapasitasnya, daya dukungnya adalah kemampuan daya tampung. Misalnya kapasitas daya listrik kita cuma 900, ya. Ada yang 2200 dan selanjutnya. Kita harus hemat memakai supaya apa? Tidak turun listriknya, supaya tidak boros. Kapasitas daya listrik adalah kemampuan daya tampung. Jangan kita pakai semuanya, kulkas, mesin cuci, apa, sementara daya hanya 450. Bisa apa? Anjlok dan drop listriknya, bisa turun terus dan mati, ya. Itu namanya pengrusakan dan pemborosan. Nah, hemat merupakan salah satu pengamalan Pancasila yang kelima, ya. Bunyinya apa? Ya, hafal sendiri, sudah tahu kan? Pengamalan Pancasila sila yang kelima, hemat, ya. Orang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli kepada orang lain. Yang keempat, kerjasama semua anggota keluarga perlu dilakukan untuk semua kesehatan kita dan kerjasamanya yang baik. Anak-anak, di rumah kita sudah selesai mempelajari dengan tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Di rumah kamu bisa baca-baca, tonton lagi videonya supaya kamu bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS dan di buku tema 6, ya. Energi dan perubahannya. Anak-anak, sampai di sini tugas kita hari ini. Nanti besok kita akan lanjutkan lagi dengan matematika, PPKN, SBDP dan selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.